Barat lebih dari timur. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Barat lebih dari timur. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini saya akan melakukan reaction terhadap video yang baru dibuat oleh Skinny Indonesian 24 ya, sama Mas Jovi dan juga Mas Andovi. Nah, pada video kali ini kenapa saya react? Karena kebetulan video ini membahas mengenai Indonesia Timur. Itu membahas mengenai Sulawesi, ada Sulawesi juga. Nah, kebetulan saya orang Sulawesi Barat. Lebih tepatnya ayah saya itu orang Majene. Kita berdoa semoga Majene lekas pulih dari bencana, dan alhamdulillah saudara saya di sana tidak apa-apa. Dan di video kali ini juga agak sedikit membandingkan ya sepertinya ya dengan Indonesia bagian barat. Kebetulan ibu saya orang Sunda, Jawa Barat. Jadi saya adalah seorang yang memiliki keturunan timur dan juga Indonesia Timur dan juga Indonesia bagian barat. Walaupun Indonesia bagian barat atau timur atau tengah, kita semua tetap Indonesia ya. Saya merek ini, saya ingin tahu bagaimana sih perspektif si Andovi dan juga Jovi mengenai apa yang akan dibicarakan di sini seperti itu. Oke, kita mulai aja videonya ya. Oke, let's go. The China virus. An ugly foreigner. Filipino little. Oke, rasisme di Amerika. Bukan itu yang kami maksud. Parah sih emang rasisme di Kalian Amerika sadar tuh. gak sih antara Apalagi kita sekarang yang Chinese di Amerika ya, kayaknya tapi juga parah banget deh kita dan kita. rasisme. Video Nah, ini berbeda dari video-video kami yang lainnya. Karena Keren, video keren. ini kami persembahkan untuk Papa. Jadi dia buat video ini untuk ayahnya ya teman-teman ya. Papa lahir di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Oke. Hari ini tanggal 24 Januari adalah ulang tahun Papa. Papa itu seorang pejuang, aktivis, dan juga orang yang sangat amat idealis. Papa sudah meninggal tanggal 29 Juli 2019 lalu. Dan kami percaya Rest in peace. sebagai anak, tugas kami adalah untuk meneruskan warisan perjuangan Ya, Papa betul. Indonesia Timur. Ya, betul banget ya teman-teman ya. Jadi kita di Indonesia Timur itu gimana ya? Gue mau ngomong takut salah anjir. Jadi intinya di Indonesia Timur itu ya pendidikan dengan di Indonesia bagian barat. Ya begitulah. Kita mulai video aja lah. Sejauh apa orang Indonesia tahu tentang Indonesia Timur? Di mana itu Palu? Palu. Gue Palu tuh di Sumatera. Palu di Sumatera. Cari aja yang bentuknya mirip Palu. Mana ada tong? Mana ada? Di mana itu? Yang mirip Palu nggak ada boy. Ngadi lo. Itu tuh di ujung-ujung sini setahu gue. Enggak, di ujung sini itu Manado guys. Gue tahu. Di ujung sini itu Manado. Nah Palu ini letaknya di sini nih, agak di apa ya bilangnya, di bagian bawah. Nggak di bagian bawah sih, bagian atas, tapi yang leher huruf K ini loh. Di bagian sini. Sini. Itu Manado tadi yang tunjuk. Palu, sini. Palu, sini kali di atas huruf K. Palu itu di sini nih. Nah bener nih, ini Palu di sini Manado, kalau nggak salah di sini itu Sulawesi Barat ya, Polewali, di sini tuh Makassar ya kalau nggak salah ya, seingat gue sih gitu. Ini Maluku, ini Papua, ini NTT, Lombok sebelah sini, sama Bali juga sebelah sini ketutupan tangan. Gue tahu, gue orang Sulawesi bro. NTT, Nusa Tenggara Timur. NTT. Shit, kok gue ngerasa salah ya? Tapi seingat gue daerah sini deh. NTT tuh yang ini nih kalau nggak salah. Di sini pokoknya timur kan, BUT ya di sini.
NTT. Ini Itu Papua. Jauh banget. NTT di sini. Ini kayak Bali. NTT itu kayak di sini gitu loh. Flores tuh di Maluku atau di Papua, Bang? Flores adanya di Papua. Bukan di Jauh juga. NTT ya? Bukan. Nah, Flores itu ada di Maluku atau di Papua? Flores itu ada di Maluku. Iya, Maluku. Flores, iya. Nah, emang kadang suka banyak orang yang ketuker ya antara Maluku sama NTT ini. Karena memang mungkin sepertinya ya perawakan orang di timur itu mirip-mirip ya. Jadi mungkin pulaunya suka disama-samain. Padahal beda ya, Maluku ya NTT atau NTB. Iya, di Maluku. Benar. Maluku atau NTT? NTT. Bukan Maluku, bukan Papua. Flores itu di NTT. Mantap. Canggih. Flores di Mantap. NTT. Canggih. Flores itu di Maluku. Iya. Kalau Flores itu di Papua atau di Maluku sih, Bang? Flores itu kan timur Nusa Tenggara, Maluku. Arah Maluku dia. Terima kasih kepada teman-teman dari Creative Fox. Bener sih, nggak salah sih tadi jawabannya, arah Maluku. Tapi bukan di Maluku. Iben yang telah membantu kita melaksanakan survei Ini itu. terkenal di TikTok, Mas Iben. Alasan. Menurut Kajo, wajar kalau orang-orang yang ditanya itu nggak begitu kenal atau nggak begitu tahu tentang Indonesia Timur. Iya betul. Karena sebenarnya ada beberapa faktor. Pertama, mari kita mendefinisikan daerah Indonesia Timur. Daerah Indonesia Timur adalah sebuah kawasan di bagian timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ini jelas ini Palu kurang lebih di sini ya. Ini Manado, Polewali, Mandar, sebelah sini pesisir barat Sulawesi. Kampung gua tuh Majene, lalu di sini Makassar. Bali, Kepulauan Maluku, dan Papua. Tahukah Ya, kalian Maluku, kalau jumlah NTT, penduduk di Papua. Indonesia Timur lebih sedikit dibanding Indonesia Barat? Mari kita lihat jumlah penduduknya. Jumlah penduduk di Indonesia Timur sekitar 40 juta orang. Jumlah penduduk di Indonesia Barat sekitar 220 juta orang. Anjir, baru tahu gua. Sumpah, gua baru tahu ini. Padahal wilayah Indonesia Timur tuh luas banget juga. Wow, gua baru tahu banget sih. Dan spare-nya itu nggak 50-50, nggak 60-40. Ini hampir berapa kalinya ya? 5 kalinya. Good job. Orang mungkin Skinny karena Indonesia jumlah kita lebih 24. sedikit, kita diabaikan. Berarti secara perhitungan cepat ada sekitar 1/5 atau 1/6. Berarti setiap kali ada 55 orang atau 60 orang, ada 10 orang yang dari Indonesia Timur atau berparas Indonesia Timur. Itu dalam kondisi tercampur sempurna. Tapi kan negara kita tidak tercampur secara sempurna. Pasti banyak orang timur yang tetap di timur, banyak orang barat yang tetap di barat. Jadi emang kalau secara matematika tadi, jarang sekali kita keluar dari rumah kita dan kita melihat orang timur bagi yang tinggal di barat. Oke, tapi bagaimana bagi mereka yang Make sense. orang timur yang tinggal di timur? Pertanyaan yang bagus. Orang yang di timur tentunya kalau keluar rumah, dia pasti akan menemukan orang timur lainnya atau orang yang parasnya sama dengan dirinya. Namun, ketika dia pulang lagi ke rumah dan dia nonton TV, dia ke entertainment Indonesia, apa yang sebenarnya dia? Faktor keduanya adalah entertainment. Ya, Lebih tepatnya, betul ya. Tapi sekarang udah bermunculan entertain dari timur ya, seperti Muhammad Al-Katiri. Lalu yang habis nikah siapa tuh, gue lupa yang rambutnya dikuncir. Di YouTube ada Mas Hedi, bukan Shedise ya. Shedise mah yang orang Inggris itu. Mas Hedi dari timur. Lalu siapa lagi? Banyak sih, cuma gue nggak hafal namanya. Tapi kalau misalnya gue lihat mukanya mungkin gue tahu. media. Alasan kedua, Coba kita lihat di tahun media. lalu, di tahun 2020. Apa aja sih yang sering dibicarakan? Atau apa aja yang going viral? Film pendek Tilik, Odading Mangoleh, Pencekalan Anjay, Tarik Sis, Semongko. apalagi ya? Oh, di awal tahun tuh ada yang sempet bahas Culametan.
Met. Culametan. Met. Jadi bisa kita lihat dari topik-topik yang sering diperbincangkan atau yang going viral, jarang yang datang dari Indonesia Timur. Betul. Tetapi ini lebih dari keviralan sih Andovi. Ini menurut Kajo kedekatan seorang penonton atau inspirasi seorang penonton yang didapatkan dari karakter utama. Jarang sekali karakter utama, sebut aja dia pria karakter utamanya ya, yang jatuh cinta atau yang bertarung dengan penjahat atau menyelamatkan teman-temannya, itu karakter berparas Indonesia Timur. Nah, bener banget. Tapi kalau di luar negeri, film apa namanya tuh yang Wakanda Forever, nah itu karakter utamanya orang kulit hitam ya, yang meninggal tuh, aduh siapa ya namanya, 2020, ya itulah pokoknya. Paras Melanesian lebih tepatnya. Selalu karakter-karakter yang heroik ini semua berparas barat. Nah itu menurut Kajo juga sedikit bahaya bagi orang yang nonton entertainment. Stereotipe itu kebangun di otak mereka. Stereotipe bahwa orang berparas timur, orang berparas Melanesian tidak bisa menjadi hero. Oke Kajo, fair point. Dan mungkin karena kita jarang di highlight, bukannya kita bilang kita nggak pernah di highlight ya, tapi karena kita jarang di highlight, maka wajar saja kalau orang-orang tidak sejauh itu mengenal Indonesia Timur. Selain faktor-faktor yang sudah dibahas, mari kita bedah lebih lanjut. Pemerintahan. Kita kan satu Indonesia. Tetapi berapa sih orang Timur yang sebenarnya mengambil andil yang penting ini dan menarik. besar Ini menarik. dalam pemerintahan? Bapak gue pernah membicarakan hal ini, bahwa yang presiden itu sering banget orang Jawa, satu kali orang Sulawesi, yaitu Pak Habibie. Kayaknya bakal dibahas nih. Negara Indonesia. Coba kita lihat posisi tertinggi di negara ini. Presiden. Yap, baru gue bilang. Presiden yang negara Indonesia pernah miliki hanya satu yang dari Indonesia Timur, Ya. Pak Habibie. Itu pun cuma sebentar sih Andovi. Kita nggak usah bahas. 1,5 sih Andovi sebenarnya. 1,5. Ada presiden kita yang sebenarnya setengah Bali. Siapa? Tebak, komen di bawah. Bagaimana Siapa yang setengah Bali ya? Ada yang tahu? dengan Wapres? Dari 12 Wapres yang pernah Ya, kita Yusuf Kala, favorit ternyata gue. 2 dari mereka dari Indonesia Yusuf Timur. Kala. Dan salah satunya juga Actionnya keren banget. Tapi itu nggak sebentar kan? Kayaknya Indonesia harus mencoba presiden dari luar Pulau Jawa nih, biar mengetahui lah perubahannya itu seperti apa. Kita bahas tentang intrinsik. Pilih gue aja apa jadi presiden. Ada Jawanya, ada Sulawesinya, ada orang Timurnya. Gimana? Indonesia. Ini sangat disayangkan. Karena seharusnya semua orang yang lahir di tanah yang sama memiliki hak yang sama. Tapi mungkin beberapa dari kalian di rumah tanya, Betul. Bang, masa kadang-kadang beberapa faktor tersebut Netizen aja. sekarang HP. Mari kita gali lebih lanjut alasan-alasan mengapa Barat lebih dari Timur. Mari kita lihat faktor kesejahteraan antara Indonesia Barat dibandingkan dengan Indonesia Timur. Kita lihat angka pendidikan. 5 daerah yang mendominasi buta aksara adalah Papua, NTB, NTT, Sulsel, Sumba. Semua dari Indonesia bagian timur. Bagaimana dengan kesehatan? Angka kematian bayi di Indonesia bagian timur lebih buruk dibanding Indonesia bagian barat. Persentase AKB, angka kematian bayi di Indonesia bagian barat, 0,99%, sedangkan Indonesia bagian timur 1,22%. Anjir. Persentase AKB di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada Indonesia bagian barat. Padahal bayi yang lahir di Indonesia bagian Tadi disebutkan di awal, warga di Indonesia Timur itu lebih sedikit yang tinggal di Indonesia Timur ya, dibanding Indonesia bagian barat. 200 jutaan dibanding sekitar 40-50 juta. barat lebih banyak. Coba kita lihat pembangunan.
Dari 122 desa tertinggal yang ada di Indonesia, 102-nya ada di Indonesia bagian timur. Nah Kak Jo, dari semua faktor-faktor tersebut, apakah pemerintahan kita melakukan sesuatu tentang hal ini? Iya, pemerintah sebenarnya udah melakukan sebuah usaha untuk ini. Usaha finansial. Pemerintah kita udah ngirim dana tambahan ke beberapa daerah di Indonesia Timur selama 20 tahun terakhir. Tapi kalau gitu, kenapa kondisi... Mungkin solusinya bukan cuma sekedar finansial. Ya makanya saya selalu bilang dimanapun kesempatan yang saya diberikan, saya selalu bilang bahwa jangan berikan kami apa-apa, jangan berikan kami uang, jangan berikan kami apa-apa. Itu nanti nomor kesekian lah. Berikan kami pendidikan yang layak, buat kami nyaman untuk dapat pendidikan. Mungkin harus lebih dari itu. Tetapi kalau menurut pemerintah dan perhitungan mereka, finansial adalah solusinya, kita harus benar-benar kawal uang kita. Betul. Sekarang tahun 2021 guys. Kalian bisa dengan mudah tahu beberapa dana yang dialokasikan untuk daerah kalian. Caranya mudah guys. Ini aksesnya. Kalau kalian sudah tahu cara akses informasinya, pertanyakan jika kalian merasa ada yang janggal. Sudah waktunya kita, mau Indonesia Timur atau bagian Barat, jadi bangsa yang cerdas. Kita harus kuat kawal uang kita. Dan kalian bisa akses informasi itu di link ini. Dan semakin kalian pertanyakan sebenarnya, semakin resah juga. Sekarang udah bisa go online ya. Memainkan dana-dana tersebut. Betul. Kalau nggak pernah anggaran dan lain-lain. Dari tadi pembahasannya cuma angka-angka dan statistika. Tapi apakah masalah kita cuma di angka dan statistik, Ando? Enggak, Kak Jo. Ada masalah yang tidak dapat dihitung. Masalah yang tidak terlihat, tapi terasa. Betul. Tidak menyerang logika, tapi rasa. Rasisme. Betul banget sih. Sadar nggak sih kalau rasisme itu masih mengakar dan sering terjadi di sekitar kita? Mungkin beberapa dari kalian tidak setuju dengan statement barusan. Mungkin beberapa dari kalian merasa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu baik. Indonesia itu tidak rasis. Indonesia orang-orang ramah, orang-orang baik, sopan santun. Sopan santun. Iya, ini semua benar. Tapi terkadang itu hanya di permukaan. Dan ada yang mengakar secara tidak sadar di budaya kita, yaitu rasisme. Sebagai contoh ya, gua tuh sering waktu gua muda, gua ke acara dengan orang tua. Bokap kita orang Flores, seperti yang kalian ketahui dari awal video ini. Sedangkan mama itu orang Manado. Jadi ya kalau secara tampilan warna, papa itu hitam dan mama itu putih. Makanya ujungnya anak-anaknya semua mau cappuccino di tengah. Lihat nih. Ini vanilla latte. Ini mocha frappuccino. Inilah yang terjadi. Seringkali ketika malam sudah mulai luas, orang udah mulai bercanda, banyak bercandaan yang keluar seperti Hen itu nama Mama. Hen, lo kok mau sama Lopez? Itu mengartikan lo yang putih kok mau sih sama yang hitam? Kalau yang terjadi sama gua waktu SD, jadi gua pernah ditanya, bapak lo suka mukulin lu nggak? Kan dari Sulawesi. Itu sih yang terjadi. Itu gua nggak tahu ya rasisme apa enggak ya masuknya. Tapi dari mana rumusnya gitu, boy? Orang Sulawesi atau orang Timur lainnya itu memang ngomongnya keras, cuma nggak sekeras suka mukulin gitu loh, enggak. Biasa aja bapak gua. Memang orangnya tegas banget, cuma nggak sampai nabok pipi gue nggak pernah. Paling banter itu gue dicubit di empos pahanya itu diputer gitu tuh sakit banget, parah sih itu. Nggak sampai dipukulin gue nggak pernah, dipecutin gue nggak pernah, boy. Gimana ya? Gue nggak tahu ya itu rasisme itu, tapi itu terjadi di gue sih, dan gue menjelaskan teman gue ya biasa aja, nggak galak-galak begitu. Jangan ngelihat sesuatu tuh dari wajahnya. Mungkin wajah gue juga serem kali ya. Apakah hati gue serem juga, nggak tahu juga. Terserah penilaian lo. Lanjut ya. Nah itu hal-hal yang jujur gue dari kecil gue nggak pernah pikirin, karena sejak dari gue lahir gue udah terbiasa setengah keluarga gue putih, setengah keluarga gua hitam. Di gua. Oh iya, ada satu lagi waktu gua kecil,
tetangga di deket rumah gue itu kayak takut gitu sama keluarga kita karena bokap tuh orang Sulawesi kan. Dan gue nggak ngerti itu kenapa ya. Jadi kalau misalnya ada teman gue main ke rumah gue tuh suka hati-hati, jangan macem-macem, bapaknya orang Sulawesi. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang itu rasis nggak sih maksudnya? Masuknya rasis nggak sih? Tapi ya kalau waktu gue kecil sih udah biasa hal kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu jadi masalah. Yang masalah itu kan yang sekarang ini. Bahkan jokes rasisme dulu juga nggak terlalu dipermasalahkan saya sekarang sih. Tapi gue nggak setuju dengan rasisme sih. Gak ada bedanya sama sekali. Mau lo putih mau lo hitam, semua ada baik buruknya masing-masing. Gua besarnya seperti itu. Tapi jelas-jelas di luar kehidupan gua banyak yang merasa hal yang berbeda, banyak yang mengutarakan hal-hal yang berbeda. Dan kalau kalian berpikir, mungkin itu cuma rasisme di generasi sebelumnya, generasi mama papa kita. Bukti nyatanya, gua secara pribadi juga mengalami rasisme di generasi Andovi. Contoh, Andovi masih inget, Andovi SMP di Jakarta. Hari pertama Andovi sekolah di SMP Andovi yang akan disebut nama sekolahnya. Andovi dikelilingi sama teman-teman Andovi. Andovi masih ingat, jadi kan Andovi anak baru masuk di 2 SMP. Andovi yang masuk di 1 SMP karena baru balik dari Denmark. Andovi didatengin 2 orang, mereka ngeludahin Andovi di sini. Set, segila, lu ngapain di sini monyet? Dan itu terjadi pas Andovi kelas 2 SMP. Masalahnya, gua tuh nggak bisa digituin. Gua berantem balik. Jadi, tapi nggak banyak orang yang kayak gua yang mentalnya gua nggak boleh digituin. Banyak orang-orang Indonesia Timur bakal merasa, shit, why is this happening to me? Cita-cita rasisme ini tuh menurut Andovi dan Kajo beruntung. Kita beruntung karena paras kita ya gini, setengah. Jujur aja guys, kita setengah. Karena kita setengah. Gue juga setengah sih, dan juga orang Sulawesi tuh nggak terlalu kelihatan timur banget lah. Apalagi gue yang udah campuran sama Sunda Jawa ya. Sunda Jawa dicampur dengan Sulawesi. Nah jadilah gue, makanya kadang gue bingung suka kalau orang nanya ya, lu orang mana? Gue mau jawab Sulawesi, mau jawab Sunda apa Jawa ya? Ya udahlah, Indonesia aja. Masih tanda kutip aman, tanda kutip. Bisa main di 2 sisi. Bisa main di 2 sisi nih. Ya. Tapi gue tahu secara pribadi cerita teman-teman gue dari Indonesia Timur yang murni Melanesian. Betul. Dan cita-cita rasisme mereka yang mereka hadapi itu jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Sekarang kan kita sebagai mahasiswa, adik-adik saya mahasiswa di beberapa daerah sudah takut untuk bagaimana lagi kita mau bersikap gitu. Kita merantau jauh-jauh dengan susah payah. Kita di satu daerah Jogja, ya? mendapatkan hal-hal seperti ini. Sebenarnya yang harus kita dibilang tertinggal, tidak terpelajar dan sebagainya macam. Sebenarnya yang tidak terpelajar siapa sih bingung? Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sering sekali. Saya muka anjing bibirnya tebal, goblok. Bon anjing, cowok lu tebal, goblok. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa parah. Itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Monyet. Mengenai orang Papua dikatain seperti itu juga terjadi sih di universitas gue. Tapi nggak sama dosen sih, sama mahasiswa. Dan gue paling kesal banget karena gue ada satu teman di kuliahan itu dia orang Papua, orangnya asik gitu diajak ngobrolnya, walaupun kelihatannya serem apa gimana, tapi orangnya asik bro. Lu ngeliatnya pada dari tampang sih anjing lah. Kesel banget gue. Kenapa sih? Apa? Oh, inilah kelakuan bocah-bocah di Indonesia. Yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Mungkin beberapa dari kalian masih menganggap kalau wajar saja Indonesia Barat lebih dari Indonesia Timur. Karena memang kemampuan Indonesia Barat lebih hebat. Banyak orang Indonesia Timur itu pinter-pinter. Tapi itu tidak benar. Berikut adalah contoh dan cerita nyata dari seorang Profesor Yohanes Surya. Ini dia favorit gue. Yohanes Surya. Ini favorit gue. Fisikawan yang sangat berjasa untuk Indonesia.
Prof. Yohanes datang ke Tolikara, Papua, daerah pegunungan yang indeks pembangunan manusianya paling rendah di Indonesia. Prof. Yohanes minta ke bupati-bupati di Papua, kasih saya anak-anak paling bodoh yang ada di Papua. Saya akan jadikan mereka juara dunia. Oh gila, keren banget. Didatangkanlah anak-anak yang dianggap paling bodoh di Papua. Ada anak berusia Prof. Yohanes Surya sudah tidak naik kelas 4 tahun, namanya Albertina Baenal. Ada juga yang datang dari Yahukimo, sebuah hutan pedalaman di Papua yang membaca menulis pun mereka nggak bisa kayak gitu. Tapi setelah dilatih selama 1-2 tahun oleh Prof. Yohanes, di Olimpiade tingkat Asia, 12 anak Papua ikut dan mereka merebut 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Albertina Baenal, anak yang tidak naik kelas 4 tahun, mengikuti Olimpiade robot dan mendapatkan medali perak dan medali emas di tingkat nasional. Ternyata tidak ada yang gue tahu dia dari SMP tidak sih. ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang tidak atau belum mendapatkan kesempatan belajar dengan guru yang tepat dan metode yang tepat. Pak Yohanes Surya berhasil menunjukkan bahwa masalahnya itu bukan di tidak kemampuan, tapi karena mereka tidak dapat kesempatan. Ketika semua orang dapat kesempatan yang sama, semua orang dapat mengembangkan potensi mereka masing-masing setinggi mungkin. Tapi Kak Jo, jujur, terkadang itu susah bagi kita untuk mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Jika masyarakat sudah mencap atau memberi label stereotipe-stereotipe tertentu bagi orang-orang Indonesia Timur. Kasar, bodoh, miskin, rusuh, berisik, pemabok, preman, bau. Satu lagi, galak. Kayak bokap gue tuh mengalami rasisme terus tuh parah, teman-teman gue. Bokap lu galak ya? Bokap lu galak ya? Kagak anjir. Ya biasa aja kayak bokap-bokap pada umumnya. Dan gua nggak pungkiri, stereotipe itu datang dari keadaan yang nyata. Dan emang ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi juga ada beberapa orang yang seperti ini. Halo, nama saya Baskara Putra, dikenal juga sebagai Hindia, merupakan vokalis Fish atau seorang solois, produser dan pemilik label rekaman. Saya Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Goris Mere. Halo, saya Gamaliel dan saya adalah pekerja seni. Halo, nama saya Grand Prix. Saya adalah dosen di Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2017 saya dinobatkan sebagai doktor termuda di Indonesia pada usia 24 tahun. Saya Marion Jola, saya adalah musisi penyanyi. Saya Audrita Peru, saya adalah seorang musisi. Perkenalkan, nama saya Domingos Fonseca. Saya adalah konten kreator yang suka membahas hal-hal seputar Nusa Tenggara Timur. Saya Ansel Da Lopez, 40 tahun bekerja sebagai wartawan, diantaranya 32 tahun sebagai wartawan harian Kompas. Pernah juga menjadi anggota DPR RI selama 3 tahun. Afra Tangdiela Da Lopez, saya adalah dokter kandungan dan kebidanan lulusan FKUI. Beta Jauhari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Johnny Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ibu saya berasal dari Rote, Indonesia Timur. Saya orang Flores NTT. Saya dari Sabu. Saya bilang Bromo saja. Ayah saya dari Sulawesi, dari Indonesia Timur, dan saya bangga. Ibu saya dari Indonesia bagian barat, Sunda Jawa, dan saya bangga juga karena kita Indonesia. Nusa Tenggara Timur. Dan saya adalah Rambu Sumba Nona Rote. Saya berasal dari Atambua. Lahir di Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Kelahiran. Nah ini yang jadi masalah, gue lahir di Jakarta. Bokap orang Sulawesi Barat, ibu orang Sunda Jawa, lahir di Jakarta. Coba bingung gak lo kalau ditanya gue orang marah, orang mana? Ya orang Indonesia lah. Maumere Flores. Dalam diri saya mengalir darah orang Flores. Beta berasal dari Tanimbar, Maluku, dan Minahasa, Sulawesi Utara. Dan saya orang Indonesia Timur. Saya orang Indonesia Timur. Dan saya adalah orang Indonesia Timur. Saya orang Indonesia Timur. Dari Timur Indonesia. Saya dari Indonesia Timur. Dari Indonesia Timur. Saya orang Indonesia Timur. Beta Indonesia Timur. Saya orang mana? Dan saya orang Indonesia. Saya orang mana ya? Nama saya Azevedo Andovireska Adhikara Da Lopez. Dan saya Antonino Infloresca Jovialsra Da Lopez. Dan kami adalah... namanya panjang juga. Da Lopez Adhikara. Oke.
Skinny Indonesian 24. By advertising on YouTube, I catch the eye of my ideal customers at the right time. I can connect with Jangan biarkan stereotip buruk yang dicap dan dilabel masyarakat terhadap kita menghambat dan mengurung kita. Nah, ini agak sulit karena sebenarnya untuk generasi-generasi saat ini sih mereka udah paham betul mengenai rasisme ya. Udah nggak separah dulu lah yang generasi-generasi tua ini mungkin yang masih punya stereotip itu. Tapi masih ada juga sih yang kasus-kasus rasisme di generasi-generasi kita juga masih banyak. Jadi gimana ya? Tergantung orang masing-masing kali. Mesti banyak-banyak nongkrong dan banyak-banyak main gitu loh. Stereotip terkuat adalah kita tanamkan pada diri sendiri. Betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila 5. Oke. Keren. Parah, keren banget. Oke. Mungkin itu aja reaction gua, dimana gua adalah seorang yang memiliki ayah Sulawesi Barat, Indonesia Timur, dan ibu Sunda Jawa, which is itu Indonesia bagian Barat. Dan ini reaction gua mengenai video ini. Oke, jangan rasis, dan bercandaan rasis tuh gak lucu anjir lah. Gak lucu anjir bercanda rasis. Hitam lo, sipit lo, buluk lo. Gak lucu anjir, udah gak lucu. Bercandaan yang masih banyak lah, bercandaan gitu. Gak usah rasis lah, oke? Itu aja dari gua. See you, goodbye.